Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Wilda Sinaga, Escape MPD, serta para peserta webinar yang kami banggakan. Saya, Wanda Ferolita, selaku pembawa acara, mengucapkan selamat datang di acara webinar hari ini dengan tema COVID-19 Pandemi Negeri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara online pada hari ini. Peserta webinar yang berbahagia, acara pembukaan webinar Selasa 25 Agustus mulai. Indonesia Raya terlebih dahulu. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembuka acara webinar ini. Mohon maaf. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembuka acara dari Ketua Pelaksana Webinar, yaitu Mutia Arafah. Kepada Mutia Arafah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mutia Arafah sebagai Ketua Pelaksana acara webinar ini. Alhamdulillah pada hari ini kami kelompok 4 dapat mengadakan acara ini. Semoga nanti para peserta webinar yang berbahagia ini dapat memetik inti sari dari para pementeri. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang berbagai strategi. Informasi tentang berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan dan mencegah virus wabah COVID-19 melalui kegiatan ini. Pada seminar ini, tema yang kami angkat adalah pengenalan virus COVID-19 dan penyebaran serta gejala yang timbul. Harapan saya nantinya para peserta webinar bisa dengan hikmah mengikuti rangkaian kegiatan kita hingga akhir acara. Demikianlah sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mutia Arafah yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita ke sesi berikutnya, marilah kita memanjatkan doa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Doa ini akan dipimpin oleh Tri Okta Darmariansyah. Kepada Tri Okta, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukabi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin peserta webinar, demikianlah tadi sudah kita ikuti acara pembukaan.
Selanjutnya adalah sesi materi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bella Anissa serta dipandu oleh moderator kita Rani Faridisa. Kepada Rani dan Bella saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator yang nantinya akan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator yang nantinya akan memandu seminar ini dalam waktu 20 menit ke depan. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pertama, yaitu pengenalan virus COVID-19 yang akan disampaikan oleh Saudari Bella Anissa. Kepada Bella Anissa, kami persilakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Anissa. Di sini saya sebagai pemateri 1 dengan topik pengenalan dan penyebaran serta gejala yang ditimbulkan pada COVID-19. Moderator, tolong PPT-nya. Belum muncul ini PPT-nya. Maaf, moderator, PPT-nya belum muncul ya.
Baiklah, karena PPT-nya belum muncul, langsung saja saya mulai. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus tuh, atau dikenal dengan SARS-CoV-2, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Bahkan ibu hamil serta ibu menyusui juga dapat terserang oleh virus ini. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Selain virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan virus S. Respiratory Syndrome atau MERS. Dan virus meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti paru-paru. Cara penyebaran virus COVID-19. Karena virus COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebaran sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter. Mereka diproduksi selama bernapas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan daripada pembicara normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter atau 15 kaki. Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian pada tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan, dan bahwa batuk atau bersin yang tidak terbuka dapat berjalan hingga 8,2 meter atau 27 kaki. Virus ini paling cepat menular selama kurang lebih 2-14 hari. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul, penularan secara asimptomatik dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala. Tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Meskipun COVID-19 bukan infeksi menular, seksual, hubungan intim atau root oral phase diduga menularkan virus. Gejala COVID-19. Slide selanjutnya. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus atau COVID-19 bisa menyerupai gejala batuk, yaitu demam, pilek, batuk kering,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam. Demam dengan suhu di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Dan yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Demam adalah gejala yang paling umum, meskipun beberapa orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah kesehatan lainnya mengalami demam di kemudian hari. Dalam satu penelitian, 44% orang mengalami demam ketika mereka datang ke rumah sakit, sementara 89% mengalami demam di beberapa titik selama dirawat di rumah sakit. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi dahak, dan nyeri otot serta sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai presentasi. Gejala yang kurang umum ialah bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di Cina awalnya hanya disertai sesak dada dan jantung berdebar. Penurunan indera penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau, dan gejala yang muncul pada 30% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Seperti yang umum dengan infeksi dan penundaan antara saat seseorang pertama kali terinfeksi dan saat itu mengalami gejala. Ini disebut inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 biasanya lebih 5-6 hari, tetapi dapat berkisar pada 2 hingga 14 hari, meskipun 97,5% orang yang mengalami gejala akan melakukannya dalam 11-5 hari infeksi. Sebagian kecil kasus tidak mengembangkan gejala yang terlihat. Pada titik waktu tertentu, pembawa tanpa gejala ini cenderung tidak dipuji dan perannya dalam transmisi belum sepenuhnya diketahui. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit. Pada mulai Maret 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KCDC melaporkan bahwa 20% dari kasus yang terkonfirmasi tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Yuliana Putri Sulistiawati serta dipandu oleh moderator kita Agustina Salsabila. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku host moderator kedua akan memandu pemateri kita yang kedua. Perkenalkan, nama saya Agustina Salsabila Wulandari. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Yuliana Putri Sulistiawati. Topiknya tentang penyebaran COVID-19 hingga menjadi pandemik di Indonesia. Kepada pemateri, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan materi penyebaran COVID-19 hingga menjadi pandemi di Indonesia. Next, setelah dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Bella, apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV
COVID-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Bisa dilihat COVID-19 dan SARS, angka kematian lebih tinggi SARS ketimbang COVID-19. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6%, lebih tinggi dibandingkan COVID-19, kurang dari 5%, walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS. COVID-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Next. Di sini dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mengeluarkan himbauan agar warga Indonesia waspada terhadap virus corona. Secara global, virus corona baru muncul di berbagai daerah. Virus corona ini termasuk ke dalam masih satu keluarga dengan SARS dan MERS, yaitu SARS sendiri muncul pada tahun 2002 dan MERS sendiri muncul pada tahun 2012. Coronavirus, sindrom pernapasan akut SARS atau COVID ditemukan di Cina pada November 2002. 2002 sampai 2003 terjadi 774 kematian dari 8.098 kasus di dunia. Kemudian untuk MERS sendiri atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, itu pada tahun 2012 pertama kali dilaporkan di Jordania, wabah terbesar di Arab Saudi dengan data orang meninggal sekitar 780 orang dan 2.494 kasus serta 858 orang meninggal di seluruh dunia. Apa itu virus corona sendiri? Apa itu virus corona? Virus corona sendiri yaitu virus yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus atau tenggorokan bagian atas. Umumnya virus ini menginfeksi hewan dan manusia. Virus ini dapat menular melalui udara dengan batuk dan bersin. Next. Coronavirus sendiri adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Gejala yang terjadi pada virus corona yaitu demam, batuk kering atau berdahak, dan sesak napas. Pertama kali pusat penyebaran ini di Wuhan, Cina, yaitu 59 orang yang tinggal di pasar ikan terserang pneumonia 1 Januari 2020. Kemudian pasar ikan tersebut ditutup. Next. Penyebab COVID-19 di dunia pertama kali terjadi di negara tirai bambu atau Cina. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Rentetan awal munculnya COVID-19 sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, Cina melapor adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Kemudian kasus COVID-19 ini pertama di luar Cina dilaporkan Thailand pada 13 Januari 2020. Masih di benua Asia, pada 29 Januari 2020, COVID-19 mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya saat jumlah kasus COVID-19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara. Saat itu, Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga 4 orang, 4 hari sebelum COVID-19 mencapai kawasan Timur Tengah. 2 benua sekaligus juga melaporkan masuknya virus yang sama. Prancis menjadi negara pertama di benua Eropa yang mengkonfirmasi 3 kasus COVID-19 pada tanggal 25 Januari 2020. Pada tanggal yang sama juga, kasus pertama COVID-19 juga menambah ke benua Australia. Kasus COVID-19 dikonfirmasi oleh Victoria Health Authorities tanggal 25 Januari. Departemen Kesehatan Commonwealth berhubungan erat dengan Otoritas Kesehatan Victoria dan telah memberitahu WHO, pasien seorang pria dari Wuhan terbang ke Melbourne dari Guangdong pada 19 Januari. Dalam perkembangannya, COVID-19 menyebar ke benua Afrika.
Kemudian pada tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kesehatan dan WHO mengumumkan bahwa kasus virus corona orang asing pertama kali dikonfirmasi di Mesir, negeri yang terletak di benua Asia dan Afrika. Dalam pernyataan bersama WHO, juru bicara Kementerian Kesehatan Mesir, Khaled Mogahed, mengatakan bahwa kasus tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah ia menjalani tes laboratorium. Hanya berselang 11 hari, 25 Februari 2020, Kementerian Kesehatan, Penduduk, dan Reformasi Rumah Sakit Al-Jazair melaporkan kasus COVID-19 pertama di negara benua Afrika. Otoritas kesehatan melaporkan bahwa tes menunjukkan orang dewasa Italia yang tiba di Al-Jazair pada 17 Februari 2020 telah dinyatakan positif COVID-19. Next. Berikut adalah data penyebaran virus corona di dunia. Virus corona mereda di Cina kemudian menyebar di dunia. Bisa kita lihat di Cina sendiri yang positif terkena corona yaitu sekitar 81.139, yang meninggal 3.249 dan yang sembuh 70.530. Data ini diambil terakhir pada tanggal 19 Maret 2020. Kemudian perkembangan di dunia yaitu sekitar yang positif COVID-19 yaitu 218.827 dari berbagai negara, dan yang meninggal adalah 8.810 serta yang sembuh 84.121. Sedangkan di Indonesia sendiri pada awal mulanya itu sekitar 309 yang positif COVID-19 dan yang meninggal 25 orang serta yang sembuh adalah 15, di mana awal mula COVID-19 penyebarannya di Indonesia, angka kematiannya lebih tinggi daripada angka yang sembuh. Bisa kita lihat pada tanggal 31 Desember 2019, kasus pneumonia terdeteksi di Wuhan, Cina, pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian 2020-nya yaitu WHO tetapkan virus corona jenis SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 jadi pandemi global. Artinya di sini WHO telah menetapkan bahwa corona menjadi sebuah pandemi khususnya untuk dunia. Kemudian pada tanggal 10 sampai 15 Maret 2020, virus corona mereda. Pemerintah Cina tutup 2 rumah sakit darurat ditambah 14 fasilitas darurat di kota Wuhan. Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2020, peneliti Cina kantongi izin vaksin COVID-19 pada manusia. Kemudian Amerika Serikat juga mulai uji coba vaksin COVID-19, di mana di tanggal 16 Maret 2020, dari berbagai macam negara, sudah mulai mengembangkan vaksin dan sudah mulai mengujikan vaksin tersebut kepada orang yang terkena positif corona. Namun hingga saat ini, belum ditemukan secara pasti vaksin yang dapat menangani COVID-19 tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 menyebar ke 160 negara atau wilayah. WHO sebut corona COVID-19 sebagai musuh kemanusiaan. Next. Kemudian masuknya virus corona ke Indonesia. Kasus positif corona COVID-19 di Indonesia menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan yang berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan seorang wanita 31 tahun tersebut dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan itu terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Next. Kemudian data sebaran global. Pada tanggal update terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2020, ada 216 negara yang terkonfirmasi penyebaran COVID-19 tersebut. Terkonfirmasi juga orang yang terkena atau terjangkit sekitar 17.660.523 jiwa, di mana yang meninggal sekitar 680.894 orang. Dan kemudian untuk di Indonesia terakhir datanya pada tanggal 23 Agustus 2020
itu bisa dilihat positif yang terjangkit corona itu sekitar 153.533 orang. Serta yang sembuh yaitu 107.500 orang dan yang meninggal adalah 6.680 orang. Next. Kemudian kita dapat lihat di kota provinsi kita sendiri, yaitu di Provinsi Jambi. Kita dapat lihat data statistik COVID-19 Provinsi Jambi pada tanggal 23 Agustus. Terakhir kita lihat perkembangannya yaitu di yang positif COVID-19 di Jambi ada sekitar 138 orang. Dan yang sembuh adalah 131 orang, serta kematian sendiri 5 orang, serta suspeknya atau seperti ODP dan PDP-nya itu 93 yang masih diproses, serta spesimen atau hasil laboratorium yang ditunggu itu sekitar 68. Untuk penyebarannya sendiri, yang dari penyebaran wilayah, Provinsi Jambi termasuk ke dalam zona kuning, yang artinya zona resiko rendah, namun jika terus berkembang dan terus bertambahnya pasien positif corona, maka itu bisa menyebabkan Provinsi Jambi sendiri menjadikan Provinsi Jambi zona merah. Dan untuk itu, kita sebagai masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap berpergian menggunakan protokol kesehatan. Dan bisa kita lihat juga, zona hijau di Provinsi Jambi itu semakin sedikit dan menyisir zona hijau. Next. Untuk penularan virus corona atau COVID-19, itu secara kontak fisik, secara langsung kepada orang yang terinfeksi COVID-19, bisa melalui batuk, melalui bersin atau flu. Biasanya ini jarak 1 meter saja sudah bisa terkena penularan virus corona atau COVID-19 tersebut. Mitos dan fakta dari virus corona. Terkait dengan virus corona, muncul sejumlah informasi terkait mitos atau fakta dari virus corona jenis baru. Atas pasifnya informasi yang ada di media sosial, ini Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, telah mendata beberapa mitos dan fakta terkait virus corona jenis baru yang tersebar di media sosial. Untuk mitosnya sendiri bahwa corona adalah novel coronavirus dapat menular melalui buah impor. Kenyataannya adalah virus corona menular antar manusia, tetapi penularan melalui kontak langsung, melalui droplet atau melalui batuk dan bersin. Kemudian mitos selanjutnya mengatakan bahwa virus tersebut dapat menular melalui udara di ruang terbuka. Kenyataannya daya tahan tubuh yang baik bisa mencegah kita dari virus corona. Dan virus tidak bisa menular di udara tropik. Mitosnya adalah lagi video korban-korban yang tiba-tiba jatuh, pingsan di jalan karena tertular virus corona. Virus bisa ditularkan melalui pandangan mata. Virus bisa ditularkan melalui sinyal telepon. Video yang menunjukkan orang tertular setelah minum sup kelelawar. Minum alkohol bisa menyembuhkan infeksi virus corona dan virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan, serta virus corona bisa menular melalui tatapan mata. Kenyataannya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri yang baik, tim medis terhindar dari penularan infeksi. Masa inkubasi 14 hari, jadi bisa saja gejala klinik virus muncul kemudian walau lolos thermal scanner. Gejala awal tidak spesifik. Pasien yang terinfeksi virus corona bisa sembuh. Virus corona dapat menular antar manusia. Infeksi virus corona dapat mengenai semua umur. Pada udara terbuka, virus dapat mati dengan alkohol. Tidak semua pasien dengan infeksi ini mengalami gagal napas dan meninggal. Inilah bahwa faktanya virus corona sendiri. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya kurang. Kembali ke moderator.
Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah. Terima kasih. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Khairunisa serta dipandu oleh moderator kita Adrisa Devitasari. Ada Khairunisa serta moderatornya Adrisa Devitasari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wanda selaku host pada seminar pada hari ini. Saya Andrisa Devitasari yang akan menjadi moderator pada materi ketiga kita, sekaligus materi terakhir pada seminar kali ini tentang pencegahan dan pengobatan pasien COVID-19 yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Khairunisa. Kepada Khairunisa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Saya sebagai pemateri ketiga, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Baiklah, materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yuliana tentang penyebaran virus di dunia dan di Indonesia dan di Jambi. Sekarang saya akan bahas tentang penerapan pencegahan dan pengobatan pasien COVID-19. Next. Pengobatan virus corona. Infeksi ini belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya. Next. Berikut langkahnya. 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dengan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuhnya. Next. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu ada 6 faktor yang cara agar terhindar dari infeksi virus corona. 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian termasuk saat berpergian belanja. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, dengan menjaga asupan makanan, berolahraga rutin di dalam rumah. 5. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh seperti handphone dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Next. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau kategori ODP atau orang yang dalam pantauan maupun ODP pasien dalam pengawasan, ada langkah yang harus dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Berikut langkahnya. Pertama, isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. 2. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. 3. Hubungi dulu pihak rumah sakit bila gejala bertambah berat, bila ingin ke rumah sakit. 4. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi dan menjenguk Anda. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagai alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
7. Pakai masker dan sarung tangan. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk dan bersin. Itulah sekian dan terima kasih. Itulah yang cara agar pengobatan terhindar dari virus corona. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara webinar kita yang sangat menarik ini. Bagi kita semua peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara pada Ketua Pelaksana Mutia Arafah untuk Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara webinar kita yang sangat menarik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara penutupan. Pada Ketua Pelaksana Mutia Arafah untuk dapat menutup acara ini dengan resmi kepada Mutia Arafah dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya selaku Ketua Pelaksana acara webinar ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan seluruh peserta. Sekian, terima kasih. Akhirnya, sampailah kesehatan yang ada agar kita dapat terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi